Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dan diberikan keberkahan yang luar biasa. Kali ini kehadiran saya akan menceritakan kisah aneh tapi nyata yang juga terjadi kepada saya. Waktu itu saya dan suami saya habis tagihan ya dari daerah Danau Panggang, dan karena harinya turun hujan dan gerimis-gerimis, kita mengambil jalan pintas begitu ya pulangnya. Kita ambil jalan tambak. Nah, di sana di sebelah kanan ada, kalau mungkin Anda sering lewat tambak, ada sederetan pohon rumbia, dan di tengah-tengah mungkin persis ada pohon kapas gitu ya. Nah, pas persis di muka pohon rumbia itu, di tepi jalan waktu itu kan ya, suami saya tadi menghentikan motor Mio kita, katanya berhenti dulu. Itu langit di atas sana katanya cantik, bagus, saya mau foto dulu. Saya langsung bilang, bukan langitnya aja yang bagus, di sana juga banyak orangnya katanya, di bawah sana, bilang kan. Nah, setelah dipoto, kita nggak nyadar kan, setelah baru dipulang ke rumah baru lihat kalau fotonya ada penampakan penglihatan di atasnya ada gapura seperti sebuah kerajaan, dan pohon kapas tadi seperti ada orang duduk bersila dan bersemedi begitu ya, seperti orang penunggu gapura itu, penunggu kerajaan begitu ya. Kalau dilihat dari telanjang mata tidak melihat. Pas dipoto waktu itu terlihat penampakan di HP saya waktu itu. HP-nya masih kecil seperti ini yang moto. Saya masih lihat dan saya masih ingat gitu ya. Kita foto dengan ini, kemudian kita cetak, jelas sekali penampakannya. Dan sesampai di rumah, suami saya terlihat mukanya udah lain, terus meminta kopi katanya. kopi. Iya bentar bilang. Untung ada air panas di termos ya, kita buatkan kopi dan kita tambahkan lagi air mendidih ya, kita hangatkan cirat dan kita rebus air. Waktu itu saya buatkan 3 gelas air panas yang mendidih tuh langsung klek, langsung habis. Itu mulut, aku bilang, gak kepanasan? Tidak katanya. Terus dia minta lagi, saya kepengen katanya minta tapai. Di rumah gak ada tapai, aku bilang. Bisa kapian ke Paliwara, tahu jalan kah? Tahu katanya. Dikasih duit, beli terang bulan sana yang isinya tapai. Dia beli 3 lagi. Tahu nggak? 3 itu habis semuanya, dia makan sendiri. Dan sebelumnya saya buat kopi tadi, saya mendengar bunyi lintang kelintung, bunyi gamelan, dan bunyi menari-nari, dan banyak orang begitu di kuping saya terdengar jelas sekali. Dan itu adalah orang-orang yang ditambak tadi, kedengaran sekali. Berarti mereka mengiringi suami saya begitu ke rumah ya. Sampai berjoget ria mereka, dibuatkan kopi sampai tapainya kan. Ya mungkin karena suami dan saya waktu itu boleh dikata karena ada juriat orang candi, jadi mungkin mereka memadahkan pada ini adalah
datu buyutmu gitu ya. Ya boleh jadi begitu. Dan mungkin mereka tidak ada yang menginikan, makanya mintanya ke kita gitu ya. Dan sahabat YouTube, kita buka fotonya setelah dipotret tadi kan, terlihat keanehan-keanehan. Nah setelah itu berikutnya, selang beberapa waktu kita foto lagi yang kapas berdiri tadi, yang ada orang duduk semedi, yang ada gapura di atasnya, lain lagi bentuknya, berubah-ubah wujud lagi gitu kan. Kadang setiap hari kita lewat di sana kan, kadang seminggu atau mungkin setengah bulan lewat lagi, kita coba lagi lewat situ, kita berdiri sebentar foto di situ kan. Ada istirahat sejenak begitu ya. Dan setiap kita foto dengan HP kecil ini, beda-beda penglihatannya gitu ya. Yang penglihatan mata telanjang tadi itu adalah pohon kapas, ternyata itu adalah penunggunya di situ. Dan saya pernah iseng bicara sama nasabah di situ yang dekat rumah di situ. Pernahkah Bapak dengar, bilang mungkin ada bunyi gamelan atau apa? Kata beliau, orang juga pernah dengar katanya bunyi gong dimainkan. Dan ada zaman dulu katanya orang yang memang benar-benar meletakkan gong itu ke dalam ke tempat rumbia itu katanya. Oh pantasan, kata saya pernah dengar itu waktu suami saya diantara sadar dan tidak begitu kan. Saya saat buat kopi, mereka kesenangan banget, telinga saya jelas sekali mendengarkan mereka bernyanyi, berjoget ria di sana. Kira-kira menurut Anda, kalau Anda jadi saya, bagaimana jadinya ya? Saya pun jadi seperti percaya atau tidak, tapi memang itulah adanya. Karena ya kita sudah menyadari memang mereka memilih kita tuh sebenarnya apa gitu kan ya. Dan ada satu lagi cerita, malam saat saya tidur, waktu itu saya dengan suami saya, orangnya tinggi besar begitu ya, diapit dengan dayang kiri kanan, pakai payung, tapi di atas awan-awan, katanya orang kayangan. Dia bilang, saya waktu itu antara tidur dan tidak, maksudnya sebentar berpejam mata, mimpi itu datang gitu kan ya, seperti nyata. Katanya, saya kepengen menjadikan kamu istri. Saya jawab langsung, saya itu sudah punya suami. Saya tahu katanya kamu punya suami. Sampai kapanpun saya tetap tunggu katanya. Saya akan menjadikan kamu istri. Terkejut saya pas bangun, suami saya di samping tidur dengan nyenyaknya. Nah setelah itu, saya pas waktu itu jalan tagihan ke Babirik, saya tanya kepada almarhum adik ayah saya, Paman Harli. Paman, aku bilang, itu siapa? Itu orang kayangan katanya. Maka kamu jawab ya, kamu akan hilang katanya. Innalillah, ya kan? Saya nggak ada lagi di dunia kalau saya jawab ya menjadi istrinya. Baik sahabat YouTube yang saya sayangi dan kita berbagi di sini, dan mungkin dengan cerita ini ya kita bisa membuka wawasan kita gitu ya. Kalaupun kita hidup dengan mungkin serba-serba apalah namanya, tapi kejadian itu memang benar terjadi kepada saya dan saya alami sendiri. Dan semua itu
membuat saya mungkin tubuh saya sedikit tidak nyaman, tidak sehat. Dan sebelumnya saya juga pernah kejadian waktu itu saya masih duduk di sekolah SMP 2 waktu itu. Saya kan sering jalan pintas. Waktu itu di situ belum ada warung sanggar ya. Jalan pintas di situ kan, samping situ ada rumbia, belum ada rumah-rumah gitu kan. Saya melihat tubuh besar hitam. Setelah itu saya sakit seminggu lebih. Kata orang bahasa sini kapunan, ngeliatin orang sebelah ya. Nah berikutnya lagi, saya kepunannya itu pas waktu di Pagat. Kita kemahan sama teman-teman waktu malam. Sudah tengah malam banget, pas waktu itu Pak Polisi ada sempat ngecek, udah tidur semua katanya kan ya. Sudah tidur Pak, bilang mau tidur juga ini. Tapi bunyi kresek. Nah, saya mendengar kresek, bunyi kresek-kresek. Saya ambil sinter. Saya sinter. Tentunya orangnya sejengkal ini di bawah pohon. Nah, setelah pulang dari Barabai, dari Pagat, saya sakit juga. Sampai saya kesurupan waktu itu. Ternyata kata orang ya juga saya kapunan. Nah, artinya tetegur orang seharusnya nggak boleh disintarin orang, ya kan? Orang silau jadinya matanya. Walaupun waktu itu membelakangi saya sintar itu waktu itu. Saya sorot dengan sintar. Nah, belum lagi kejadian aneh yang setelah itu. Karena katanya saya ini ada yang mendaki tapi jin gitu ya. Jin itu sering ngintip saya mandi. Jinnya besar pakai kumis, juga bisa baca-baca ayat Quran. Jadi saya waktu itu jujur mandi di pemandian, dia ngintip. Tubuhnya besar seperti pohon pisang tingginya, nengok. Ya saya jujur waktu itu saya nggak bacaan gitu ya, jadi jin bisa melihat saya. Dan saya waktu itu melihat dia, kumisnya itu tebalnya, sambil senyum-senyum dia ngeliatin saya. Aku bilang, ngapain ngintip saya mandi? Senyum lagi dia. Lucu kan? Apanya yang dilihat? Katanya senyum-senyum dia sambil ngeliatin saya mandi. Dan satu lagi, saya waktu itu tagihan ke Batu Mandi di Mampari itu di tengah sunyi. Dia mengawal saya lirik kakinya tuh di atas angin. Saya baca ini ayat Quran ini, baca ini, bayar ini, baca ini itu kan ya. Saya tutup helm, baca lagi, malah dia ikut bacain apa yang saya ucapkan. Gak usah kata saya di decking kayak begini kayak satpam, bisa aja saya sendiri jalan di sini. Udah pergi saja sana, pergi aja sana, gak usah. Gak berapa lama, mungkin dia juga paham dengan keinginan saya gitu, akhirnya dia menghilang gitu kan dari pandangan saya. Kita kan juga risih bukannya takut atau apa gitu kan, di samping juga nggak nyaman, kita kan didampingi orang yang mungkin penglihatan kita seperti itu. Kita jadinya ini, saya baca Al-Quran ini itu, dia malah mengiringi saya baca ini itu juga, malah senyum-senyum lagi. Dan setelah itu saya merasa aman begitu di jalan ya. Saya melanjutkan perjalanan sampai ke Batu Mandi dengan selamat, dan dia pulang tidak ada lagi untuk mengganggu, untuk mengiringi saya begitu. Ya Allah, hidup penuh dengan misteri ya. Ya, sahabat YouTube, terima kasih Anda sudah mendengarkan cerita saya untuk kali ini. Dan berikutnya lebih oke lagi ceritanya.